Perlu diketahui bahwa pada abad ke-7 Masehi, Batang sudah memiliki berbagai peninggalan. Peninggalan-peninggalan itu tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kecamatan Batang, baik itu di Gringsing, kemudian di Tersono, di Limpung, di Reban, kemudian di Bawang, kemudian ada Blado, Bandar, kemudian Wonotunggal, Warongasem, kemudian Subah, dan juga Calungan. Pada abad ke-7 Masehi, di Batang sudah ada kegiatan pelayaran dan perdagangan. Hal ini mendasari dari kronik Cina, kronik India, dan kronik Persia. Jika kita kaitkan pada abad ke-7 Masehi, di Cina pada masa dinasti Tang, ada catatan bahwa di Batang ada seorang penguasa, yaitu Ratu Sima, yang sangat jujur, yang sangat adil, dan sangat bijaksana. Kemudian dari peninggalan-peninggalan yang ada di situ juga kaitannya dengan budaya India, kaitannya dengan agama Hindu dan Buddha. Kemudian ada peninggalan-peninggalan candi, kemudian ada peninggalan-peninggalan prasasti dan sebagainya. Saka, Balkis bisa nggak naik ke atas? Bisa. Bisa. Balkis bisa, hati-hati ya. Hati-hati Balkis. Nanti kita mau ke atas sana tuh. Atas. Ya. Nah. Saka, Balkis, sekarang kita sudah sampai di Cagar Budaya Candi Batu Bata. Tuh, keren nggak? Keren. Perlu kita pahami, yang pertama kita lihat yaitu peninggalan di Kecamatan Gringsing. Di Kecamatan Gringsing itu ada situs yang bernama Situs Balekambang. Nah, Situs Balekambang yang pertama yaitu peninggalan yang berupa Candi Balekambang atau dikenal dengan Candi Batu Bata. Candi Balekambang ini terletak di Desa Sawangan, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah. Saka, Balkis, itu loh candinya depan kalian. Candi Batu Bata namanya. Kotak. Iya. Kotak. Kalian lihat nggak batu batanya di mana? Itu. Bagus nggak? Bagus. Candi Balekambang pertama kali diteliti oleh Veronik de Griet bersama dengan Bapak Agus Cianto Indrajaya pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2019, dan yang terakhir dilakukan ekskavasi kerjasama BRIN dengan pemerintah Kabupaten Batang, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Candi Balekambang ini merupakan peninggalan yang ada di wilayah Kabupaten Batang di Kecamatan Gringsing, yang diperkirakan candi ini dibuat di sekitar abad ke-7 Masehi. Candi ini berukuran 9,4 meter kali 8 meter persegi, berbentuk persegi panjang. Candi ini menghadap ke arah timur. Perlu diketahui bahwa candi ini memiliki profil yang sangat sederhana, kemudian pengerjaannya dengan sistem kosot, batu bata material yang digunakan digosok-gosokkan. Nah, di sini yang dijadikan sebagai material pembangunan
Candi Balekambang. Kemudian dilihat dari gayanya, Candi Balekambang ini memiliki gaya yang khas, yaitu memiliki profil yang berupa setengah lingkaran atau yang dinamakan Kumuda half round. Nah, ini merupakan candi yang unik yang tidak dimiliki oleh candi-candi di Jawa Tengah. Candi Balekambang berdasarkan laporan yang sudah dilakukan oleh Veronik dari IVO, kemudian Pak Agustianto Indrajaya, bahwa Candi Balekambang itu memiliki kemiripan dengan candi-candi yang ada di wilayah Kerawang, yaitu Candi Batujaya. Nah, di sini yang perlu diingat bahwa Batang di wilayah situs Balekambang ini punya peran yang sangat besar. Hal ini didukung dengan temuan-temuan yang lain selain Candi Balekambang, itu juga ada petirtaan Balekambang. Nah, petirtaan Balekambang pertama kali itu dikunjungi oleh tim dari pusat, tim arkeologi, yaitu Ibu Dr. Randa Suyahmisatari beserta tim. Nah, di petirtaan Balekambang ini ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama, bahwa petirtaan Balekambang ini merupakan peninggalan klasik, peninggalan Hindu pada abad ke-7 Masehi. Di sekitar lokasi petirtaan Balekambang, tepatnya di sebelah tenggara petirtaan Balekambang, ada arca naga. Kemudian di sekitar petirtaan Balekambang juga sekitar 100 meter itu ditemukan sebuah prasasti yang bernama Prasasti Balekambang atau Prasasti Bendosari. Nah, prasasti ini berhasil dibaca oleh Arlo Griffith, yang menceritakan tentang wilayah di situ yang memiliki air yang sangat jernih, yang tentunya berhubungan dengan petirtaan Balekambang. Nah, prasasti ini juga berdasarkan paleografinya bahwa prasasti Balekambang itu dibuat pada abad ke-7 Masehi. Kemudian di sekitar petirtaan Balekambang juga ditemukan artefak-artefak yang lain. Di antaranya ada arca Sri Vasudhara, kemudian ada 2 arca angsa atau itik, kemudian ada jala duara, kemudian juga ada arca Durga. Nah, ini situs Balekambang ini menjadi bukti bahwa pada abad ke-7 Masehi Batang mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai pintu masuk peradaban Hindu-Buddha yang pertama di wilayah Jawa Tengah. Situs Balekambang ini letaknya tidak jauh dari wilayah pantai, dan kalau kita lihat pelayaran perdagangan pada era itu diduga persinggahan melalui Pelabuhan Celong sampai muara pantai Kalikuto. Nah, berdasarkan catatan-catatan dari para peneliti terdahulu seperti Pak Agustianto Indrajaya, Veronik dari IVO, ini bahwa Kalikuto itu punya peranan besar. Di sebelah barat Kalikuto dan di sebelah timur Kalikuto ini ada pemukiman kuno. Sehingga kalau kita melihat pada waktu itu peranan pantai, peranan sungai itu sangat besar. Jika kita kaitkan dengan peradaban-peradaban di dunia, peradaban Sungai Nil, peradaban Cina, itu ada Sungai Huanghe. Kemudian di India ada Sungai Yamuna, ada Sungai Gangga. Di Mesopotamia ada Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Ini memberikan satu petunjuk bahwa wilayah pantai
mempunyai peran yang sangat besar di dalam melahirkan, menumbuhkan, dan mengembangkan suatu peradaban. Kemudian perlu dipahami berikutnya, yaitu di wilayah Reban. Di Reban ada peninggalan yang sangat besar, mempunyai makna nilai penting bagi perkembangan sejarah, pendidikan, ilmu, pengetahuan, dan budaya, yaitu Prasasti Sojomerto. Prasasti Sojomerto merupakan prasasti yang menurut Pak Bukhori berdasarkan paleografinya dibuat pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini berada di pekarangan rumah Ibu Naria saat ini. Nah, Ibu Naria itu sebagai juru pelihara Prasasti Sojomerto. Saka, Balkis mau ikut kakak nggak lihat prasasti? Mau. Mau? Oke. Iya. Izin mau melihat prasastinya boleh, Ibu? Iya, boleh. Ini kan dulu sini kan kebun kopi. Kebun kopi itu ada orang bersih-bersih sampah kopi. Ada batu ini ketutup sampah kopi. Ternyata dibuka itu ada tulisannya. Ternyata ini peninggalan sejarah. Perlu saya sampaikan bahwa Prasasti Sojomerto ini berbahan batu alam. Kemudian Prasasti Sojomerto ini ada tulisan oleh Pak Bukhori, berhasil dibaca menggunakan tulisan Pallawa akhir dan berbahasa Melayu kuno. Di dalam Prasasti Sojomerto ini ada 11 baris tulisan. Tadi yang saya katakan berbahasa Melayu kuno, beraksara Pallawa akhir. Isi dari Prasasti Sojomerto di sini substansinya menyinggung seorang tokoh yang bernama Dapunta Sailendra. Nah, Dapunta Sailendra punya ayah, punya bapak yang namanya Sentanu. Dapunta Sailendra punya ibu yang namanya Badrawati. Dapunta Sailendra punya istri yang namanya Sampula. Nah, ini menandakan bahwa di dalam Prasasti Sojomerto itu ada rangkaian genealogis atau keturunan. Menurut Pak Bukhori bahwa Prasasti Sojomerto merupakan peninggalan abad ke-7 Masehi yang mempunyai peranan besar. Yang pertama, nama Dapunta Sailendra ini merupakan tokoh sebagai pewaris Wangsa Sailendra. Dapunta Sailendra merupakan tokoh cikal bakal lahirnya peradaban Mataram kuno di Pulau Jawa. Kemudian yang lainnya, di situ bahasa Melayu kuno yang tertera di dalam Prasasti Sojomerto ini memberikan petunjuk bahwa pada saat itu bahasa Melayu kuno sudah masuk ke wilayah pantai utara Jawa, yaitu Batang, sehingga bahasa Melayu kuno pada abad ke-7 yang dijadikan sebagai bahasa dalam perdagangan sudah masuk ke wilayah Batang. Kemudian ini mengindikasikan bahwa di Batang pada abad ke-7 Masehi sudah ada institusi politik atau kerajaan. Berikutnya kita akan membahas yaitu berbagai artefak yang ditemukan di berbagai wilayah di Kecamatan Batang yang sementara ini diletakkan di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Saka, Balkis, tahu nggak kita lagi di mana? Tahu. Jadi kita lagi di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Katanya di sini tuh banyak arca-arca yang disimpan. Tahu nggak? Tahu.
Nggak tahu? Yaudah yuk kita masuk ke dalam aja yuk. Di sini masih banyak juga ya Pak ya? Ya masih banyak ini. Oh iya. Harsa-harsaan. Jadi ini Nandi. Nandi itu wahananya Dewa Siwa dulu. Untuk peninggalan atau benda cagar budaya yang saat ini ada di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang yang tercatat ada sekitar 172 benda. Itu sebagian besar didominasi dari benda masa klasik atau masa Hindu-Buddha, dan 48-nya itu berasal dari periode Islam. Nah, untuk benda dari masa klasik sendiri ini terdiri dari berbagai macam benda. Ada yang berupa arca nandi, kemudian ada lingga, yoni, ada juga kemuncak, umpak, dan ada juga fragmen-fragmen batuan penyusun candi. Kemudian untuk yang periode Islamnya sendiri, ini terdiri dari beberapa mata tombak, pedang, dan keris. Untuk perawatan sendiri, kita mempunyai juru pelihara. Biasanya pembersihan dan perawatan itu dilakukan 1 minggu sekali, setiap hari Kamis. Itu nanti ada juru pelihara yang datang ke kantor, dia nanti akan membersihkan si benda-benda yang ada di sini, seperti itu. Untuk lokasi penyimpanan, dengan jumlah yang cukup banyak seperti ini, menurut saya ini sudah tidak representatif ya. Karena dari jumlah 170 sekian itu, banyak benda yang juga kita tempatkan di luar ruangan ini gitu ya. Itu kalau hujan, dan kebetulan kantor dinas ini si posisinya ini di bawah jalan utama Pantura. Jadi kalau hujan besar itu air masuk sampai ke halaman, dan benda-benda yang ada di halaman ini terendam gitu, seperti itu. Jadi kami khawatirkan justru kalau dibiarkan terus seperti ini akan rusak gitu, sayang sekali, seperti itu. Karena posisi bendanya ada di kantor dinas gitu ya, jadi mungkin generasi muda sekarang itu ada perasaan apa ya, seperti segan gitu ya untuk bisa melihat-lihat benda yang ada di dinas. Padahal dari kami sendiri diperbolehkan untuk dari pihak sekolah untuk atau masyarakat umum yang mau melihat-lihat benda yang ada di kantor dinas pendidikan ini sangat-sangat diperbolehkan. Tapi mungkin akan lebih baik dan juga lebih baik lagi kalau kita punya tempat sendiri yang memang nantinya bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lain, sehingga sambil memperkenalkan gitu kepada pelajar-pelajar gitu ya untuk benda-benda yang ada di Kabupaten Batang, seperti itu. Untuk masyarakat atau komunitas atau apapun yang misalkan nanti mereka menemukan objek-objek yang diduga cagar budaya, itu bisa melaporkan ke dinas. Nanti kita terima laporannya, nanti kita kunjungi lokasi, kita lihat apakah betul benda tersebut atau objek tersebut adalah objek diduga cagar budaya. Jika nanti betul itu objek diduga cagar budaya, tergantung nanti situasinya seperti itu, apakah bisa kita selamatkan dengan dibawa ke dinas. Jika tidak bisa, tetap diamankan di wilayah tersebut, tapi mungkin disimpan di tempat yang lebih aman, misalkan di kantor desa atau kantor kecamatan, seperti itu. Selain artefak-artefak yang disimpan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, yaitu di wilayah Tersono, ada situs yang kita namakan situs Pejaten. Di situ ada Arca Ganesha, yaitu Arca Ganesha Pejaten Rejosari. Kemudian juga di lokasi yang sama ditemukan Arca Nandi. Kemudian ada struktur batuan dan juga ada struktur batuan yang bermotif kalacakra. Kemudian ada juga temuan lain di situs Pejaten,
yaitu arca Wisnu yang diapit oleh Laksmi dan Sri yang oleh Ibu Satari. Ini merupakan arca yang setipe dengan peninggalan arca Wisnu Cibuaya di Jawa Barat. Di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang ada 3 buah yoni yang ditemukan di Desa Plumbon, Kecamatan Limpung. Kemudian ada kala, ada juga arca nandi yang sudah tanpa kepala. Arca ini yang semula ditempatkan di kantor Kecamatan Limpung, kemudian dipindahkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Kemudian peninggalan-peninggalan yang dulunya berada di Kecamatan Pecalungan. Ada arca Ganesha yang ditemukan di Desa Siguci. Kemudian ada arca Nandi yang ditemukan di Desa Siguci juga. Kemudian kita juga melihat peninggalan di Blado, itu ada prasasti Kepokoh. Prasasti Kepokoh ini pada tahun 1980 dikunjungi oleh Bapak Mahi Suhadi dan juga oleh Bapak Sukarto Kartoatmojo. 2 orang ini adalah seorang arkeolog dan melaporkan di dalam prasasti Kepokoh ada tulisan yang berisi 6 baris yang diterjemahkan, yaitu merupakan pemberian dana dari seorang raja untuk daerah Perdikan atau Sima yang dibebaskan dari pajak yang diperuntukkan untuk tempat peribadatan. Jadi ini memberikan satu petunjuk bahwa di wilayah ini pada abad ke-7 Masehi sudah ada bangunan-bangunan, sudah ada tempat-tempat untuk melaksanakan kegiatan keagamaan. Ini menandakan bahwa masyarakatnya sudah memiliki religius yang tinggi. Di wilayah Bawang ada beberapa artefak yang saat ini diletakkan di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang. Di antaranya ada arca Nandi dari Si Bebek, kemudian ada yoni dari Deles. Jika kita melihat artefak-artefak tersebut seperti Nandi, Linggayoni, kemudian arca Ganesha, ini mengindikasikan bahwa wilayah kabupaten pada saat itu sudah berkembang anasir kebudayaan Hindu, yaitu Hindu aliran Siwa. Di Kecamatan Wonotunggal ada beberapa peninggalan. Di antaranya ada situs Silura, kemudian ada situs Unden Batur, kemudian ada situs Batu Gajah Brokoh. Nah, kita bisa melihat peninggalan tadi di situs Silura, yaitu ada arca Ganesha Silura. Kemudian di Punden Batur ini ada Punden Batur 1 dan ada Punden Batur 2 yang menggambarkan peninggalan pra Hindu di wilayah tersebut. Kemudian di Desa Brokoh ada peninggalan yaitu Watu Gajah atau Batu Gajah, ini yang di dalamnya ada relief Karivarada.
Selain itu, ada juga beberapa peninggalan-peninggalan yang lain seperti di Kecamatan Warongasem, tepatnya di Desa Gapuro. Itu ada yoni kecil dan yoni besar yang ditemukan tidak jauh dari aliran Sungai Kupang. Kemudian di Kecamatan Subah ditemukan juga yoni yang berada di Dusun Klebet, Kemiri Barat. Ini merupakan peninggalan yang berada di Kecamatan Subah. Kemudian di Kecamatan Banyu Putih, tepatnya di komplek pemakaman di Desa Dukuh Sari, ya, Dusun Dukuh Sari, Desa Sembung, ditemukan lingga. Ada juga peninggalan-peninggalan yang disimpan di luar Kabupaten Batang. Di antaranya di Museum Ronggowarsito Semarang, kemudian juga di BPK Wilayah 10. Oh, ini tuh arca yang dari Batang, Balkis. Di Museum Ronggowarsito disimpan prasasti Bendosari atau prasasti Balekambang yang ditemukan di situs Balekambang yang tadi saya jelaskan di depan. Kemudian ada juga prasasti Banjaran yang ditemukan di Desa Semampir, Kecamatan Reban. Kemudian yang ketiga, prasasti pada bantalan arca Nandi yang ditemukan di Desa Andeles, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang. 3 prasasti ini disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Kemudian peninggalan-peninggalan yang lain seperti tadi yang di Tersono, arca Wisnu, kemudian yoni dari Bawang, itu juga disimpan ya di Museum Ronggowarsito Semarang, seperti Durga Klenteng, Kala dari Deles, ini Kala dari Kepiat, ini disimpan di Museum Ronggowarsito Semarang. Peninggalan yang lain yang disimpan di BPK 10 yaitu prasasti Indrokilo atau prasasti Salingsingan 1. Prasasti ini semula ditemukan di wilayah Calungan, yaitu di Desa Gemuh. Kalau kita analisis, peninggalan-peninggalan ini menandakan bahwa yang pertama pada abad ke-7 Masehi di Batang sudah ada masuk dan berkembangnya anasir budaya Hindu dan Buddha. Yang kedua, di Batang sudah ada institusi politik. Yang ketiga, sudah ada pengaruh bahasa dan pengaruh aksara, yaitu ada aksara Palawa dan bahasa Sansekerta. Itulah merupakan peninggalan-peninggalan yang ada di Kabupaten Batang di masa klasik. Kemudian berikutnya kita akan bicara peninggalan pada masa Islam di Kabupaten Batang. Ketika kita berbicara tentang peninggalan Islam di Kabupaten Batang, ini kita titik tolaknya dari periode Islam sampai nanti lahirnya kolonialisme di
di wilayah pantai utara Jawa, termasuk di wilayah Kabupaten Batang. Ada beberapa peninggalan-peninggalan pada era Islam, yaitu adanya makam-makam kuno yang berada di wilayah Batang. Kemudian peninggalan-peninggalan seperti pendopo kabupaten, kemudian masjid-masjid kuno, pesantren-pesantren kuno. Kita perlu ketahui juga ada peninggalan yang tentunya yang tadi belum saya sebutkan, yaitu berupa senjata-senjata atau peralatan-peralatan perang yang ada di waktu itu. Misalnya ada tombak Abiram dan beberapa tombak yang lain, yang saya pikir ini merupakan sebuah artefak yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga. Keris-keris yang digunakan pada zaman itu. Nah, ini merupakan peninggalan-peninggalan di waktu itu. Terkait dengan pemerintahan Kabupaten Batang yang secara administratif atau pemerintahan modern, ini sudah ada sejak periode Mataram Islam. Pada saat itu eranya Sultan Agung. Nah, perlu juga kita ketahui eranya Sultan Agung di Batang sudah ada pemerintahan kabupaten. Nah, menurut informasi data-data diperkirakan bahwa pemerintahan Kabupaten Batang di era Sultan Agung di sekitar tahun 1614-an. Nah, jadi pada masa itu di Batang sudah ada pemerintahan kabupaten. Nah, kemudian pemerintahan di Kabupaten Batang terus berkembang. Pada tahun 1628 dan pada tahun 1629 Sultan Agung melakukan penyerangan ke Batavia terhadap VOC. Kekalahan Mataram Islam dalam menyerang VOC di Batavia mulai lahir kolonialisme di beberapa wilayah di pantai utara Jawa. Kemudian di era kolonial, ini juga ada banyak peninggalan-peninggalan yang berada di wilayah Kabupaten Batang. Di antaranya jalan yang dari wilayah Batang bagian barat sampai Batang bagian timur atau yang kita kenal dengan Alas Roban, itu ada jalan yang dinamakan Jalan Dendles. Kemudian ada bangunan stasiun Lama Batang yang terletak di Kecamatan Batang, itu juga peninggalan pada masa kolonial. Kemudian di wilayah alun-alun. Nah, alun-alun sendiri ini juga merupakan peninggalan pada masa kolonial. Kemudian di sebelah timur alun-alun itu ada tangsi atau penjara. Kemudian kantor pos, itu juga merupakan peninggalan di era kolonial. Kemudian peninggalan-peninggalan yang lain di era kolonial adalah pabrik-pabrik. Pabrik yang ada di Kecamatan Batang yaitu pabrik gula yang dulu bernama Pabrik Gula Kalimati, yang sekarang berada di lokasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Batang atau Rumah Sakit Kalisari. Dulu di situ ada yang namanya Pabrik Gula Kalimati yang merupakan peninggalan masa kolonial. Kemudian di wilayah Batang bagian timur di era kolonial ada perkebunan Siluwuk. Di situ di Siluwuk juga ada bangunan-bangunan kolonial. Kemudian bangunan-bangunan kolonial yang lain juga seperti sekolah. Contohnya di Kecamatan Batang, SMP 1 Batang. SMP 1 Batang itu juga merupakan
peninggalan bangunan pendidikan yang pada masa kolonial. Kemudian SMP Negeri 5 Batang. Nah, itu juga di wilayah Kecamatan Batang, yaitu di Jalan RE Marta Dinata. Itu juga merupakan bagian dari peninggalan kolonial. Era kolonialisme di Kabupaten Batang berlangsung cukup lama. Jadi setelah 1935 pemerintahan Kabupaten Batang sudah pindah ke Pekalongan, resminya yaitu pada tahun 1936. Hal ini berlangsung dari tahun 1936 sampai dengan 1966. Nah, di era Perang Dunia Kedua, lahir di wilayah Pekalongan, Batang, dan sekitarnya adalah revolusi fisik. Beberapa peristiwa penting yang terjadi di beberapa tempat. Kalau di Pekalongan ada peristiwa 3 Oktober 1945. Di Batang ada peristiwa bagaimana rakyat dengan heroik melawan penjajah di Jembatan Sasak yang kita kenal di Desa Simbang Desa, Kecamatan Tulis, Kabupaten Batang. Kemudian juga perjuangan-perjuangan para laskar-laskar, cikal bakal TNI, cikal bakal tentara juga berjuang di wilayah Batang. Maka tidak salah kalau di alun-alun Batang ada tank, ada meriam, itu memberikan satu makna bagaimana pasukan marinir KKO berjuang pada saat itu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Tepatnya pada tanggal 8 April 1966, Batang resmi menjadi kabupaten kembali sebagai pemerintah Kabupaten Batang dan berlangsung sampai dengan masa sekarang ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, banyaknya peninggalan sejarah yang ada di Kabupaten Batang, baik di masa klasik, di masa Islam, di masa kolonial, di masa revolusi fisik, sehingga perlu kita lestarikan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Artefak-artefak itu ada yang sudah kita tetapkan sebagai cagar budaya, dan ada juga artefak-artefak itu yang merupakan objek diduga cagar budaya. Nah, maka dari itu usaha pelestarian ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama, melakukan pelindungan. Yang kedua, melakukan pengembangan. Dan yang ketiga, melakukan pemanfaatan. Kegiatan pelindungan, bagaimana melindungi artefak-artefak tersebut supaya tidak punah, tidak hancur, tidak hilang. Sehingga perlu didata secara manual, secara digital, dan juga yang lebih penting perlu adanya tempat yang representatif. Setidak-tidaknya dengan melihat banyaknya artefak-artefak itu, saat ini saya pikir kabupaten perlu adanya sebuah museum. Kalau untuk harapan sendiri dari kami ya tentu saja Batang kedepannya bisa mempunyai museum daerah ya. Dari sekian banyak objek, ini masih banyak yang tersebar di luar dan kami khawatirkan itu jika tidak diselamatkan
bisa hilang, bisa dicuri seperti itu. Bukannya kami tidak bisa membawa benda-benda itu ke sini, tapi jika semua dikumpulkan di sini juga tempatnya tidak mencukupi seperti itu. Ya mudah-mudahan kedepannya menjadi perhatian dari pemerintah juga agar Batang bisa segera punya museum. Kegiatan pengembangan perlunya penelitian yang lebih mendalam, penelitian yang lebih detail untuk mengungkap yang pertama bagaimana peninggalan pada masa klasik, bagaimana tokoh Dapunta Sailendra sampai nanti pada pendiri Mataram kuno yaitu Sanjaya. Ini yang perlu diteliti lebih mendalam, sehingga akan memberikan fakta-fakta yang lebih terang tentang masa itu di Batang, bagaimana kiprah Dapunta Sailendra sampai nanti dengan generasi berikutnya lahir kerajaan Mataram kuno. Sehingga dengan kata lain, kalau boleh saya bilang, tidak ada Mataram kuno kalau tidak ada Batang. Tidak ada Borobudur, tidak ada Candi Prambanan kalau tidak ada Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Kurniawan, Bupati Batang 2025-2030. Batang bukanlah sekedar batas teritorial kewilayahan. Batang bukan hanya sekedar daerah administratif yang dibentuk pada tahun 1966. Tapi ini adalah tanah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, dengan segala akar sejarah dan peninggalannya. Batang yang terletak di bagian utara Pulau Jawa, berbatasan dengan pantai utara, menjadi bagian penting dalam masuknya peradaban Hindu-Buddha di wilayah Jawa, di mana pintu masuknya adalah di Kabupaten Batang. Hal ini dikokohkan dan dikuatkan dari banyaknya peninggalan sejarah, banyaknya peninggalan arca, banyaknya peninggalan candi yang ditemukan di berbagai tempat di wilayah Kabupaten Batang. Ada prasasti Sojomerto, kemudian candi di Balai Kambang, kemudian arca-arca yang kita lihat bersama di sini, ini adalah arca-arca yang ditemukan di berbagai tempat, berbagai wilayah di Kabupaten Batang. Menunjukkan bahwa eksistensi Kabupaten Batang tidak hanya dibentuk dari puluhan tahun yang lalu, tetapi ratusan tahun yang lalu. Menunjukkan bagaimana kuatnya akar sejarah di Kabupaten Batang. Bapak Ibu yang saya hormati, warga Kabupaten Batang semuanya, ini adalah tidak sekedar batu. Ini bukan hanya sekedar tulisan yang terpahat, yang diukir di atas tanah bebatuan, tetapi ini adalah akar sejarah yang akan menguatkan kita, yang akan membentuk kepribadian kita sebagai orang yang tumbuh besar di wilayah Kabupaten Batang. Tentu saja kita bersama-sama memiliki komitmen dan kewajiban untuk menjaga sejarah yang ditinggalkan di Kabupaten Batang sebagai bagian untuk kita terus belajar dan memupuk kehidupan ke depan di atas akar kebudayaan yang ditinggalkan oleh para leluhur. Oleh sebab itu, berbagai upaya akan terus kita lakukan, baik untuk merawat, untuk menemukan, untuk menjaga peninggalan-peninggalan sejarah dari para leluhur yang ditinggalkan di wilayah Kabupaten Batang. Upaya-upaya tersebut tentunya tidak bisa diciptakan dalam waktu setahun, 2 tahun, tetapi pembangunan itu tidak akan pernah kita hentikan. Yang bisa saya jamin adalah kita bersama-sama punya komitmen untuk menjaga tinggalan para leluhur itu, baik dalam bentuk kita jaga di tempatnya
ataupun tentunya ke depan kita akan menjaga itu dalam sebuah monumen museum yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita, yang dimana museum itu tidak hanya sekedar sebuah bangunan, tidak hanya sekedar sebuah pondasi yang di atasnya berdirikan dinding kemudian beratapkan genteng untuk menjaga bangunan itu, tapi lebih daripada itu museum ini adalah untuk menjaga sejarah, menjaga keyakinan kita, menjaga jati diri kita sebagai orang yang tumbuh besar di wilayah Kabupaten Batang. Oleh sebab itu, pesan saya kepada generasi penerus, pada anak-anak muda di Kabupaten Batang, kalian lahir di tanah yang sangat tua. Kalian lahir dari sebuah akar sejarah yang sangat kuat. Kalian lahir di tempat di mana peradaban di Pulau Jawa dimulai. Oleh sebab itu, yakinlah bahwa kalian akan menjadi generasi emas ke depan dan teruslah maju, raih ilmu pengetahuan setinggi mungkin, belajarlah dengan kuat dan jadilah masa depan generasi penerus Kabupaten Batang yang unggul daripada daerah-daerah yang lain. Tetapi kalian tetap berpijak dalam sebuah akar sejarah dan bertumpu pada leluhur yang membesarkan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sedikit tahu ya, tapi buat tempat-tempatnya ini saya itu belum mencari tahu. Saya tahu. Tahu dong. Tahu. Tahu sih. Seperti Arca Ganesha, Arca Dwarapala, dan Arca Durga. Arca-arca ini biasanya ditemukan di tempat seperti Candi Areng, Subah, Situ Cimampir, dan Candi Blandongan. Ya, Arca Ganesha. Ya, sama Arca Ganesha di Desa Silurah. Arca Sri Pasudara ada di Kecamatan Gringsing. Ada batu peninggalan kuno megalitikum di Desa Toso, Kecamatan apa ya waktu itu? Bandar kayaknya. Arca di Batang sih setauku ya. Itu ada Arca Ganesha. Arca Ganesha itu jadi kayak patung dewa gajah begitu. Itu sih seingatku. Perlu banget agar arca-arcanya itu terawat dan juga agar orang-orang itu bisa melihat arcanya itu secara langsung, bukan hanya di internet saja. Menurut saya, di Batang sangat perlu museum khusus untuk menyimpan benda-benda bersejarah seperti arca, prasasti, dan benda bersejarah lainnya. Karena masih banyak benda bersejarah yang disimpan seadanya, bahkan ada yang belum terdokumentasikan dengan baik. Jika ada museum, benda-benda itu bisa dirawat dengan baik, dijaga keamanannya, dan bisa menjadi tempat media belajar untuk kita semua. Jadi, menurut saya, Batang sangat perlu museum. Selain untuk menyimpan benda-benda bersejarah, museum bisa menunjukkan jati diri Batang tercinta. Perlu dong. Perlu. Untuk menyimpan prasasti-prasasti sejarah yang ada di Batang. Ya, buat wawasan sama pengetahuan gen sekarang, biar nggak kecanduan handphone atau AI untuk pengetahuan seputar arca atau prasasti itu. Perlu sih, karena biasanya kan para remaja itu jarang banget tentang tahu sejarah-sejarah Batang. Jadi kalau menurut aku sendiri, museum itu diperlukan karena biar mereka tahu tentang sejarahnya. Ya perlu sih, soalnya waktu itu juga aku pernah datang ke kantor pariwisata kok ya. Itu banyak yang tergeletak gitu aja di pelatarannya dan nggak kurus gitulah. Terus pas di etalasenya juga banyak yang berdebu, jadi perlu banget sih menurutnya biar generasi selanjutnya itu juga ngerti gitu tentang sejarah Batang sendiri. Perlu banget, soalnya Radia sendiri itu suka banget sama kayak mengunjungi tempat-tempat bersejarah gitu. Tentunya museum ini juga dibutuhkan buat nyimpen benda-benda bersejarah gitu ya. Terus nanti bisa dibuat kunjungan-kunjungan juga sama anak-anak sekolah, jadi bisa menambah wawasan juga buat anak-anak sekolah.